Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bersama Miss Nurul, kita akan melanjutkan pembelajaran tematik mengenai dongeng, tema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Miss Nurul ingin bertanya, siapa yang suka membaca buku dongeng? Atau siapa di antara kalian yang suka dibacakan dongeng oleh ayah dan bunda sebelum tidur? Wah, ternyata banyak sekali yang suka membaca dongeng, termasuk Miss Nurul. Miss Nurul pun juga suka membaca dongeng. Sekarang, kalian tahu apa itu dongeng? Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas bersama. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional yang disampaikan secara turun-temurun, bersifat fiksi, tidak nyata, dan tidak benar-benar terjadi. Dongeng memiliki ciri-ciri diantaranya, pertama, alur yang digunakan sederhana, kedua, ceritanya singkat dan bergerak cepat, ketiga, ceritanya disampaikan secara lisan, keempat, lebih menekankan pada isi atau peristiwa yang terjadi, kelima, karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci dan kebanyakan berupa tokoh fiktif atau hayalan. Fungsi dongeng diantaranya, pertama, menyampaikan pesan moral untuk pembaca, kedua, sebagai hiburan bagi pembacanya. Dongeng terbagi ke dalam 5 jenis. Pertama, mite. Mite merupakan dongeng yang bercerita mengenai makhluk halus atau hal-hal gaib. Sebagai contoh, Nyi Roro Kidul. Kedua, cerita jenaka. Cerita yang berisi kejadian-kejadian lucu yang menghibur. Sebagai contoh, kisah Abu Nawas. Selanjutnya, sage. Merupakan cerita tentang kisah sejarah yang sudah ditambahkan imajinasi masyarakat. Sebagai contoh, kisah Calon Arang. Keempat, fabel. Merupakan cerita yang mengangkat binatang sebagai tokoh dan menceritakan kehidupan mereka. Sebagai contoh, kisah rubah dan burung bangau. Dan yang terakhir, legenda. Legenda merupakan cerita yang lahir di tengah masyarakat yang berhubungan dengan peristiwa, kejadian, atau asal-usul suatu tempat atau keadaan alam yang terjadi. Sebagai contoh, asal mula Danau Toba. Teman-teman sudah mengetahui bagaimana struktur dongeng? Oke, dongeng memiliki 3 struktur. Untuk bagian pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan di sini merupakan kalimat pengantar untuk memulai cerita. Misalkan sebuah ceritanya biasanya dimulai dengan kalimat pada zaman dahulu kala, bla 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 bla. Bagian kedua merupakan peristiwa atau isi. Pada bagian ini memuat kejadian-kejadian yang telah disusun berdasarkan waktu. Bagian yang terakhir adalah penutup. Penutup berisikan kalimat untuk mengakhiri cerita. Sebagai contoh, biasanya terdapat kalimat akhirnya, mereka pun hidup bahagia, dan masih banyak lagi contohnya. Oke, tadi teman-teman sudah mengetahui struktur dalam dongeng. Sekarang, bagaimana dengan unsur intrinsik dongeng? Apakah teman-teman tahu apa itu unsur intrinsik? Ya, betul. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Ada 6 unsur, diantaranya pertama, tema. Tema merupakan gagasan atau ide pokok, ide utama yang mendasari sebuah dongeng. Ada 2 jenis tema yang ada dalam suatu cerita, yakni tema tersurat dan tema tersirat. Sebagai contoh, dongeng yang bertemakan kekeluargaan, persahabatan, dan lain-lain. Kedua, latar. Latar merupakan keterangan tentang ruang, waktu, serta suasana pada ketika terjadinya peristiwa dalam suatu cerita.
Ketiga, alur. Alur merupakan urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Selanjutnya, tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah dongeng, bisa hewan, manusia, atau tumbuhan yang diberi nama. Kelima, penokohan. Penokohan merupakan karakter atau watak tokoh, misalkan baik hati, suka menolong, rajin, pemarah, dan lain-lain. Keenam, sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Yang ketujuh, majas. Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita dongeng agar cerita lebih hidup dan lebih menarik. Dan yang terakhir, amanat. Amanat merupakan pesan moral yang mau disampaikan oleh penulis cerita kepada pembacanya. Oke teman-teman, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan dongeng merupakan cerita fiksi yang bersifat hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng pun memiliki berbagai macam jenis dan struktur ataupun unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita. Demikian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan bisa teman-teman pahami ya. Sekian. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.